Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, the one and only yang teredan sealam laku Jabarut. Sebuah film dari tahun 2014 yang berjudul Young Ones akan menceritakan tentang kondisi kelangkaan air yang membuat semua orang menjadi halab-hab dan kekeringan. Seseru apakah ceritanya? Ya, karena nanti malam saya harus terbang ke Sri Lanka untuk menghadiri acara hitanan cucunya Amitabh Bachchan. Maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan ya itu. Get it when I get back. I never saw this land when it was green. He used to talk about it all the time. He always believed in the land. Most people who could left. Berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, planet bumi menjadi planet yang panas, kekeringan karena tidak ada air hujan. Beberapa orang rela mempertaruhkan nyawanya demi sebotol air minum. Salah satunya adalah dua pencuri yang nekat membobol saung milik seorang petani. Sampai akhirnya ya, salah satu pencuri pun mati ditembak oleh si petani yang bernama Ernest, di mana satu pencuri lagi pun mengalami nasib yang sama setelah ia mencoba melakukan perlawanan dan Do not move your arms! They said there's water here You ain't gonna shoot me in the back. until I can. Ernest tidak pernah sendiri. Ia selalu mengajak putranya yang bernama Jerome untuk memeriksa saung yang di dalamnya terdapat sumur air yang sangat langka, di mana sumur itu ternyata sudah kering sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air dari tempat tersebut. Should we go back? She'll make it. Bermodalkan seekor keledai untuk membawa barang bawaan, Ernest dan Jerome pun pergi ke bukit untuk menemui para pekerja pipa air yang membawa pasokan air dari tempat yang sangat jauh. Ernest rutin mengantarkan minuman beralkohol untuk para pekerja ini dengan imbalan akan mendapat jatah pasokan air untuk tanahnya yang kekeringan. Like you said, you think that's gonna cut it? My land's fertile, it's just dry. You just worry about getting those supplies up here. Saat pulang, sang keledai tak sengaja terjalikeh yang mengakibatkan kakinya patah, yang itu berarti tak ada lagi hewan yang akan membantu membawakan barang bawaan ketika mereka melakukan perjalanan. Sesampainya Ernest dan Jerome di rumah, kita akan berkenalan dengan Mary, anak sulung Ernest yang sedang mencuci piring menggunakan tanah kering, di mana Mary memiliki paras cantik tapi selalu cemberut karena memendam sedikit kebencian terhadap Ernest ayahnya yang tidak pernah mengizinkan ia untuk berpacaran dengan cowok idamannya. Keesokannya, Ernest dan Jerome pun mendatangi sebuah acara pelelangan robot untuk mencari pengganti keledai mereka yang lumpuh, di mana Ernest berhasil mendapatkan robot yang diinginkan setelah beradu harga dengan para pembeli yang lain. From 26 for the first time, for the second time, down to number 26. That donkey. Guess you can keep that supply. Pulang dari acara pelelangan, Ernest pun mampir sebentar untuk membeli beberapa liter air untuk kebutuhan di rumahnya. Di situ ada seorang pemuda bernama Robbie yang biasa mengemis air dengan memanfaatkan istri dan bayinya yang masih kecil. Ernest dengan baik hati memberikan satu kompan air miliknya, sekaligus menasihati si Robbie untuk jangan memanfaatkan bayinya yang masih kecil karena kasihan atuh harus panas-panasan kena debu di pinggir jalan. Using the baby out here, using him as bait, okay? And no about selling that baby.
You need water, you come see me. Sesampainya di rumah, saat Ernest sedang menyiapkan robot barunya, muncullah pacar Mary yang bernama Fleming yang sengaja datang untuk mengajak putrinya main keluar. Dengan tegas Ernest meminta Fleming untuk jangan menemui putrinya dulu. Bukan apa-apa, sebagai ayah yang baik, Ernest hanya tidak ingin putrinya masuk dalam pergaulan yang tidak benar. Tahu-tahu hamil apalagi di tengah situasi sulit seperti ini, akan menjadi sangat merepotkan sekali apabila itu terjadi. Sehingga jika Fleming benar-benar nyaah dan bogoh pada putrinya, Ernest hanya minta agar tolong pahami situasi dan kondisi. Tunggu sampai musim hujan turun dan keadaan kembali seperti semula jika memang Fleming ingin serius pada putrinya. I hate you! I love him! Setelah berhasil menenangkan putrinya, Ernest dan Jerem pun pergi ke lokasi sumur untuk membongkar saung yang sebelumnya berdiri di sana. Daripada sia-sia, Ernest menjadikan sumur itu sebagai lubang jebakan dengan harapan ada seekor kijang atau ganggarangan yang mungkin layak untuk dikonsumsi. Don't worry about me, Ernest. I want you to have it. Saat pulang ke rumah, robot pengangkut mereka ternyata sudah dicuri oleh seseorang, di mana Ernest langsung teringat dengan Fleming, pacar putrinya yang kemarin sempat datang dan melihat robot itu, sehingga ia segera menemui ayahnya untuk memastikan hal tersebut. He's obsessed with the land we've lost. He went up to the mountain this morning. Dan benul saja, kata ayahnya, Fleming baru saja pergi ke bukit tempat para pekerja pipa bekerja, sehingga dengan cepat Ernest menyusul ke sana untuk menemuinya. Sesampainya di bukit, Ernest dikejutkan oleh beberapa pekerja yang tampak sedang berpencar mencari seorang pencuri dan tiba-tiba... That's that. Ya, para pekerja pipa ini menuduh Ernest sebagai pelaku yang telah mencuri uang dan jatah air mereka, di mana Ernest yang tidak merasa melakukannya pun langsung memberikan perlawanan dan berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Ernest secara kebetulan menemukan si jangkar Head Fleming yang sedang terduduk mabok setelah menikmati minuman beralkohol, di mana Ernest dengan cepat mengikatnya dan membawanya turun bukit untuk diserahkan pada pihak kepolisian. Jarak yang jauh dan panas sinar matahari yang menyengat membuat Ernest mulai kelelahan dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Disinilah akhirnya terungkap alasan kenapa Fleming melakukan semua ini adalah dikarenakan ia berambisi ingin menjadikan tanah kering di daerah mereka kembali subur. Fleming mencuri uang dari para pekerja agar bisa membayar mereka agar mau membangun pipa dan mengaliri tanahnya yang kekeringan. No, look. You can have half. No. Let's go. Come on. Saat akan kembali melanjutkan perjalanan, Fleming tak sengaja melihat kondisi Ernest yang mulai lemah akibat kelelahan dan tiba-tiba... Do it! Ernest. Ya, entah apa yang ada di dalam pikiran Fleming. Ia melempar sebuah batu ke kepala Ernest yang membuat bagian belakangnya terkena batuan tajam. Bukannya segera menolong Ernest yang notabene adalah calon ayah mertuanya, Fleming justru malah menyeret tubuh Ernest hingga ia mati akibat kehabisan darah. Dengan watadosnya, setelah membunuh Ernest dengan sangat kejam, Fleming pun langsung menemui Mary untuk mengajaknya main keluar, di mana Jerome yang khawatir dengan kondisi sang ayah pun langsung naik gunung untuk mencarinya. Tapi yang ia temukan justru adalah kabar duka dari para pekerja pipa yang menemukan jasad sang ayah yang mati diseret oleh robot tersebut. There's been a terrible accident with that machine.
Akibat dari kejadian itu, Jerome pun menjadi sangat benci sekali terhadap robot tersebut hingga ia memukulinya dengan palu. Sementara untuk si koplok Fleming, ia berpura-pura baik terhadap Jerome dan Mary pacarnya dengan mulai mengambil hati mereka agar bisa menguasai seluruh tanah milik Ernest di wilayah ini. Try and get some of that water down here. Just figure maybe it just sort of needs a fresh face. I really love her, stud. It's land. Dengan uang yang Fleming curi dari para pekerja pipa itu sendiri, Fleming berhasil membayar mereka untuk membangun pipa saluran air menuju tanah yang kering dan his perseverance held that this land fertile and let his children reap its reward. Tak butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan tanah kering ini menjadi subur dan penuh dengan tumbuhan gandum. Jerome yang awalnya keberatan dengan sosok Fleming pun perlahan mulai luluh dan menyetujui niat Fleming yang ingin mempersunting Mary kakaknya. Beberapa waktu berlalu setelah Fleming resmi menjadi bagian dari keluarga Ernest dan menguasai seluruh tanahnya, muncullah orang bank yang berniat menyita tanah ini karena ternyata Ernest masih punya hutang yang belum dibayar dan menyerahkan tanahnya untuk jaminan. Tak ingin kehilangan tanahnya yang sudah subur ini, Fleming pun bersikeras tidak mau menyerahkannya dan berjanji akan segera melunasi hutang mendiang ayah mertuanya. Go talk to the bank. Sorry about that, Doctor. Just a local boy. Very passionate about the history of these plots. Dengan cepat, Fleming pergi keluar untuk mencari cara mencari uang yang cepat agar bisa segera melunasi hutang ke bank. Dengan otak liciknya, Fleming menemui pasangan miskin yaitu si Robbie dan istrinya agar bisa menjual bayi mereka ke kelompok sindikat perjualan manusia. It's too late for second thoughts. I've already got a buyer lined up. Send him out here. Mengetahui bayinya telah dijual, Robbie pun langsung mengamuk kepada Fleming, tapi tiba-tiba Fleming berhasil kabur meninggalkan Robbie yang mati tertembak, di mana si robot juga sempat terkena tembakan yang merusak sistem dan mengaktifkan protokol keamanan yang membuatnya akan balik sendiri ke pabrik tempatnya dibuat. Hoyman calling from Calvin Hoyman. I'm trying to reach Ernest Holm, over. Di depan Mary dan Jerome, Fleming menjelaskan jika robotnya telah ia jual kepada si Robbie demi untuk mempertahankan tanah ayah mereka dari sitaan pihak bank. Namun seiring berjalannya waktu, Jerome mulai curiga dengan gerak-gerik Fleming yang didatangi oleh istri Robbie dengan menggendong seonggok boneka di tangannya. Come on. Saat sedang makan siang bersama, Jerome memberitahu Fleming terkait telepon dari pihak pabrik yang tak sempat terjawab, di mana Jerome yang semakin curiga pun memutuskan untuk izin keluar demi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. No unlicensed fruits, vegetables, or life. Sendirian, Jerome melakukan perjalanan panjang menuju pabrik robot yang berlokasi di pusat kota. Sesampainya di sana, Jerome disambut oleh bapak manajer pabrik yang mengatakan jika robot atas nama milik Ernest ayahnya telah pulang sendiri sesuai dengan protokol keamanan. Okay, beauty, let's see what they do. Alright, let's get this going. Tak hanya itu saja, si manajer pabrik pun menjelaskan bahwa robot ini merekam hampir semua yang dilihatnya dan tersimpan di dalam memori yang memiliki kapasitas 1000 terabyte sehingga Jerome bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sesaat sebelum kematian sang ayah tercinta. Dan alangkah terkejutnya Jerome saat melihat detik-detik kematian Ernest ayahnya yang dilempar batu oleh Fleming sehingga
Dan jika Fleming mengira hanya dirinya lah yang bisa melakukan permainan, maka Jerome pun akan melakukan permainan serupa dengan membawa pulang robot itu ke garasi. Jerome pun berkata bahwa robot itu sudah ada di sana ketika ia pulang, sehingga Fleming yang kebingungan pun menjawab jika Robbie mungkin sudah mengembalikan robot tersebut secara diam-diam. Can't blame him for everything, right? I'll go talk to Robbie. Keesokannya, Fleming pun mengajak Jerome berburu dengan maksud untuk mendistract pikirannya agar tidak mempertanyakan perihal robot tersebut, di mana Jerome yang sudah mengetahui semuanya pun sempat mengarahkan senapan itu ke arah Fleming yang sedang berdiri membelakangi, tetapi knew about you. Pulang ke rumah, Jerome tak sengaja menemukan sebuah radio satelit milik Ernest ayahnya. Ia pun terpikir untuk kembali meneror psikologi Fleming dengan mengatakan bahwa tadi siang si Robbie menelepon dan meminta Fleming untuk menemuinya di atas bukit. What on the 10 meter? What, someone else's handle or someone else's radio? Handle, I think. Fleming tak serta-merta percaya begitu saja karena hal terakhir yang ia lihat, Robbie tewas akibat tembakan di perut, sehingga terjadilah sedikit perdebatan ketika Fleming memarahi Jerome yang ketahuan bohong mengenai Robbie yang melakukan panggilan telepon. Keesokan paginya ketika sedang memeriksa lahan, muncullah petugas pos yang mengirimkan sebuah surat yang ketika dibuka, isinya adalah pesan dari si Robbie yang meminta Fleming untuk menemuinya di atas bukit tanpa tahu jika itu adalah pesan yang sengaja dikirim oleh Jerome untuk menjebak Fleming di lokasi tersebut. Merasa bersalah telah memarahi Jerome, Fleming pun menemuinya di kamar untuk meminta maaf. Setelah semuanya clear, Fleming pun langsung menyiapkan seonggok pisau untuk ia bawa dan bermaksud untuk membunuh Robbie dengan pisau tersebut. Bersama si robot, Fleming pun menaiki bukit untuk menemui Robbie yang ia anggap menunggunya di sana. Sempat ngamuk akibat si robot yang berdiri di belakangnya, Fleming pun berteriak memanggil-manggil nama Robbie sampai akhirnya Robbie! Robbie! Ya, kaki Fleming patah setelah tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan yang ketika ia sedang berteriak minta tolong, muncullah sosok yang berjalan di bawah sinar matahari dan Robbie, I'm sorry! Help me! Stop. Awalnya Fleming tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi setelah Jerome memainkan sebuah batu di tangan dengan sorot mata yang penuh dendam, Fleming akhirnya berkata jujur terkait apa yang sudah dilakukannya. Tetapi sudah terlambat, bos. Fleming pun terus berteriak minta tolong tanpa tahu jika teriakannya tidak akan didengar oleh siapapun di atas bukit itu. Pada akhirnya, Fleming pun mengemis untuk nyawanya. Ia mulai mencoba mempengaruhi pikiran Jerome dengan mengatakan bahwa jikalau dirinya mati, maka Mary kakaknya akan kehilangan suami. Sangat sedih sekali, terlebih lagi saat ini ia sedang hamil tua. Namun itu semua sama sekali tidak merubah niat Jerome sedikit pun dan tetap mengangkat senapannya untuk membalas kematian Ernest ayahnya. You be the first. You can, stud. 2 hari berlalu setelah kematian Fleming, Mary mulai khawatir dengan keadaan suaminya yang tak kunjung pulang. Tepat setelah 1 bulan saat ia tidak muncul kembali, Mary pun mulai ikhlas dengan kepergiannya yang mungkin saja sudah kabur dengan wanita lain. Sehingga daripada terpuruk dalam kekecewaan, Mary pun mulai mengikhlaskan kepergian Fleming dan fokus pada bayi yang dikandungnya saat ini. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Eta pesan yang bisa kita ambil dari sosok Mary yang terlalu kecintaan pada Fleming adalah jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan.
Ingat, hati itu ibarat sebuah cangkir. Semakin banyak Anda isi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kecintaanmu terhadap dunia. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tali kolor Abraham Lincoln. Cuau, cuau, cuau.